Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Untuk saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang segi 4 dan segi 3, topik keliling, luas, jajar ginjang, dan belah ketupat. Pembahasan yang pertama adalah unsur-unsur dan sifat jajar ginjang. Apa saja unsur-unsur dan sifat jajar ginjang? Perhatikan pada layar nampak gambar jajar ginjang PQRS. Untuk unsur dan sifat jajar ginjang dapat diperhatikan dari sisinya, kemudian diagonalnya, dan dari sudut. Untuk sisi, jajar ginjang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, yaitu PQ sejajar SR dan panjang PQ sama dengan panjang SR. Yang kedua, sisi PS sejajar QR dan panjang PS sama dengan QR. Unsur yang kedua dilihat dari diagonalnya. Yang pertama, jajar ginjang mempunyai dua diagonal, yaitu PR dan QS. Kedua diagonal saling membagi sama panjang. Dalam hal ini, diagonal PR membagi QS menjadi dua sama panjang, yaitu QO dan OS. Demikian juga diagonal QS membagi diagonal PR menjadi dua sama panjang, yaitu PO dan RO. Unsur yang ketiga diperhatikan dari sudut. Yang pertama, sudut dalam jajar ginjang yang berhadapan sama besar, yaitu sudut P dan sudut R itu sama karena berhadapan. Yang kedua, sudut Q dan sudut S juga berhadapan, tentunya besarnya juga sama. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nampak pada gambar, sudut P ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut R ditambah sudut S sama dengan 180 derajat. Dan sudut P ditambah sudut S sama dengan 180 derajat. Untuk unsur dan sifat pada belah ketupat masih sama dicermati dari unsur sisi, diagonal, dan sudut. Untuk sisi dalam belah ketupat, keempat sisinya sama panjang, yaitu BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan AB. Kemudian dari diagonalnya, belah ketupat mempunyai diagonal AC dan BD, dan kedua diagonalnya itu berpotongan tegak lurus. Jadi AC tegak lurus dengan BD. Untuk yang kedua, kedua diagonalnya saling membagi sama panjang, yaitu AO sama dengan OC, demikian juga BO sama dengan DO. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya membagi sudut sama besar. Kemudian untuk unsur dari sudut. Yang pertama, sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C, demikian juga sudut B sama dengan sudut D. Yang kedua, jumlah sudut berdekatan adalah 180 derajat. Sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Dan sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Contoh, pada gambar terdapat jajar ginjang PQRS
dengan panjang PH adalah 3X ditambah 12 dan panjang RS adalah X ditambah 16. Berapakah nilai X? Berdasarkan sifat jajar ginjang, maka panjang PH sama dengan panjang RS, sehingga dapat dituliskan 3X ditambah 12 sama dengan X ditambah 16. Kemudian yang ada variabel X dikumpulkan, sedangkan konstanta juga dikumpulkan di ruas lainnya. Maka dapat dituliskan 3X dikurangi X sama dengan 16 dikurangi 12. 2X sama dengan 4, X-nya adalah 2. Jadi nilai X sama dengan 2. Contoh selanjutnya ditampilkan pada gambar jajar ginjang ABCD dengan besar sudut BCD 110 derajat dan besar sudut CDA adalah 4Y dikurangi 10 derajat. Tentukan nilai Y, yang B berapakah besar sudut ABC. Berdasarkan sifat jajar ginjang, maka besar sudut BCD ditambah CDA sama dengan 180 derajat. Sehingga 4Y dikurangi 10 derajat ditambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. 4Y ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. 4Y sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. 4Y sama dengan 80 derajat, Y-nya sama dengan 20 derajat. Diperoleh dari 80 derajat dibagi 4. Kemudian besar sudut ABC sama dengan sudut CDA. Ini juga berdasarkan sifat dari jajar ginjang. Maka sudut ABC sama dengan 4Y dikurangi 10. Karena Y-nya ketemu 20 berarti 4 dikalikan 20 dikurangi 10 sama dengan 80 dikurangi 10 sama dengan 70 derajat. Berarti sudut ABC adalah 70 derajat. Contoh untuk belah ketupat. Nampak pada layar belah ketupat ABCD dengan besar sudut ABC 5X ditambah 10, sudut BCD Y ditambah 30 dan sudut BAD 70 derajat. Berapakah nilai X dan Y? Berdasarkan sifat belah ketupat, besar sudut BCD sama dengan sudut BAD karena sudut berhadapan, sehingga digantikan dengan ukuran yang diketahui. Y ditambah 30 derajat sama dengan 70 derajat, Y sama dengan 70 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 40 derajat. Berdasarkan sifat juga, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Berarti sudut ABC ditambah sudut BAD sama dengan 180 derajat. Kemudian digantikan dengan yang diketahui, 5X ditambah 10 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan, 5X ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. 5X sama dengan 100 derajat, X-nya adalah 20 derajat diperoleh dari 100 derajat dibagi 5. Kemudian kita bahas untuk keliling jajar ginjang dan belah ketupat. Pada layar terdapat gambar jajar ginjang PQRS. Kita misalkan panjang PQ adalah M dan panjang QR adalah N, maka keliling jajar ginjang adalah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Ini sesuai dengan konsep keliling, yaitu ukuran sisi-sisi dari bangun dijumlahkan. Kemudian M ditambah N ditambah M ditambah N sama dengan M-nya dikumpulkan dan N dikumpulkan, maka M ditambah M ditambah N ditambah N, M ditambah M dapat dituliskan 2M dan N ditambah N dapat juga dituliskan 2N.
sehingga kelilingnya adalah 2M ditambah 2N. Dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka keliling jajar genjang dapat dituliskan 2 dikalikan M ditambah N. Untuk keliling belah ketupat, dimisalkan panjang sisi belah ketupat adalah Y, sehingga keliling ABCD dapat dituliskan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan Y ditambah Y ditambah Y ditambah Y sama dengan 4 kali Y. Jadi keliling belah ketupat adalah 4 kali panjang sisinya. Untuk memperjelas pembahasan ini, perhatikan contoh berikut. Nampak pada layar jajar genjang ABCD. Panjang AB dinyatakan dalam 6M dikurangi 5, DC sama dengan 4M ditambah 9, dan AD sama dengan 2M dikurangi 1. Pertanyaannya, A. Tentukan nilai M, B. Tentukan keliling bangun ABCD. Bangun ABCD adalah jajar genjang, sehingga sifatnya panjang AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. AB sama dengan DC, kemudian diisikan yang diketahui, maka 6N dikurangi 5 sama dengan 4M ditambah 9. Kemudian yang ada variabel dikumpulkan dan konstanta dikumpulkan di ruas lainnya, dapat dituliskan 6M dikurangi 4M sama dengan 9 ditambah 5. 2M sama dengan 14, M-nya sama dengan 7. Sehingga panjang AB sama dengan DC sama dengan 6 kali 7 dikurangi 5 sama dengan 42 dikurangi 5 sama dengan 37. Kemudian panjang AD sama dengan panjang BC sama dengan 2M dikurangi 1 sama dengan 2 kali 7 dikurangi 1 sama dengan 13. Kemudian keliling bangun ABCD dapat dituliskan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 37 ditambah 13 ditambah 37 ditambah 13. Setelah ditambahkan, ketemunya adalah 100. Jadi keliling bangun ABCD atau keliling jajar genjang adalah 100 satuan panjang. Contoh selanjutnya untuk belah ketupat. Belah ketupat ABCD diketahui panjang AP adalah 3P ditambah 8 dan BC 7P dikurangi 16. Pertanyaannya, A. Berapakah nilai P? B. Berapakah keliling bangun ABCD? ABCD adalah bangun belah ketupat. Berdasarkan sifatnya, maka panjang sisi-sisinya adalah sama, sehingga dapat dituliskan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Kita ambil salah satu hubungannya, AB sama dengan BC, maka dapat dituliskan 3P ditambah 8 sama dengan 7P dikurangi 16. 8 ditambah 16 sama dengan 7P dikurangi 3P, 24 sama dengan 4P, P-nya adalah 6. Sehingga panjang AB adalah 3 kali 6 ditambah 8 sama dengan 26. Jadi panjang sisi-sisi belah ketupat adalah 26. Untuk keliling ABCD adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 26 tambah 26 ditambah 26 ditambah 26 atau 4 dikalikan 26, ketemunya adalah 104. Jadi keliling ABCD atau keliling belah ketupat adalah 104 satuan panjang. Untuk luas jajar genjang dapat diketemukan dengan merubah dan memotong bangun tersebut, kemudian menyusun ke dalam bangun baru. Dalam hal ini jajar genjang PQRS dipotong sesuai garis tinggi. Perhatikan potongan berikut ini.
Nah, potongan segitiga tadi kemudian disusun ke sisi yang lainnya, maka akan terbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang adalah alas, yaitu alas jajar ginjang, kemudian lebarnya adalah tinggi jajar ginjang. Dengan demikian, luas jajar ginjang akan sama dengan luas persegi panjang. Dengan demikian dapat dituliskan alas kali tinggi, karena alasnya dimisalkan A dan tingginya T, maka luas jajar ginjang adalah A kali T. Jadi luas jajar ginjang adalah hasil kali antara alas dan tinggi. Sebagai contoh, perhatikan gambar jajar ginjang ABCD. Nampak sisi AB diperpanjang sampai ke titik T, kemudian tinggi jajar ginjang adalah CT. Jika panjang AB adalah 18 cm dan BC 13 cm, kemudian CT 12 cm, berapakah luas ABCD? Sobat matematika, untuk alas dan tinggi dari jajar ginjang mempunyai sifat bahwa alas tegak lurus dengan tinggi. ABCD adalah jajar ginjang dengan AB itu sebagai alas dan tingginya adalah CT, sehingga luas ABCD sama dengan panjang alas kali tinggi sama dengan AB kali CT sama dengan 18 kali 12, hasilnya adalah 216. Jadi luas jajar ginjang ABCD adalah 216 cm persegi. Kemudian untuk luas belah ketupat masih sama, dapat kita potong dan geser sehingga akan membentuk bangun baru. Dalam hal ini belah ketupat ABCD dipotong pada diagonal AC dan pada ruas garis OD. Kemudian disusun ke dalam bentuk bangunan baru, maka terdapat dua buah segitiga siku-siku yaitu AOD dan COD yang akan kita pergunakan untuk menyusun bangunan baru. Simaklah pergerakan dari bangunan tersebut. Sobat matematika, ternyata dari belah ketupat setelah dipotong dan disusun akan membentuk persegi panjang dengan ukuran panjang adalah diagonal 1 atau D1 dan lebarnya adalah setengah dari diagonal 2 atau setengah D2. Maka dapat kita tuliskan diagonal 1 D1 dan lebarnya adalah setengah D2. Persegi panjang tersebut berasal dari belah ketupat, maka luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang, yaitu D1 dikalikan setengah D2 atau setengah D1 kali D2. Jadi luas belah ketupat adalah hasil kali antara setengah diagonal 1 dengan diagonal 2. Contohnya, belah ketupat ABCD dengan panjang AO 9 cm dan OD 7 cm. Berapakah luas bangun ABCD? Panjang AO sama dengan panjang OC, sehingga panjang AC-nya itu adalah AO ditambah OC sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18 cm. Kemudian panjang BO sama dengan OD, maka panjang BD sama dengan BO ditambah OD sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14 cm. Panjang diagonal 1 atau D1 adalah AC, yaitu 18 cm, dan panjang diagonal 2 atau D2 adalah BD sama dengan 14 cm. Jadi luas ABCD adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah AC kali BD sama dengan setengah kali 18 kali 14 sama dengan 126. Jadi luas belah ketupat ABCD adalah 126 cm persegi. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk
jajar genjang dan belah ketupat. Mudah-mudahan sobat selalu semangat untuk belajar matematika. Akhirnya kita akhiri siaran dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.